Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh bangunan masjid, dulu ada orang yang jariah mungkin ya. Itu kebetulan lantainya itu jadul. Ya. Nah, terus direhab, sekarang diganti dengan granit. Ya. Apakah jariah yang terdahulu itu kalindih, istilahnya hilang pahalanya dikarenakan adanya granit yang baru itu, Bu ya? Ada peristiwa pemugaran masjid Indramayu yang disebutin desanya kode etik ya. Ini diganti gentengnya, dibeton di atasnya tuh. Gentengnya masih bagus-bagus, itu dikubur karena dalam kitab kuningnya barang wakaf itu tidak boleh dijual. Lalu mereka tanya, Pak Kiai bagaimana? Saya bilang, ilmu dari mana barang wakaf dikubur? Karena kitabnya nggak boleh dijual. Dijual tuh kalau kamu yang makan nggak boleh. Tapi kalau dikembalikan lagi ya itu yang bagus. Masa genteng bagus dikubur? Mubazir nggak? Menghindari menjual wakaf, akhirnya terjerumus dalam mubazir. Innal mubazirina kanu, jadi sobatnya setan malah. Jadi gimana ya, dijual silakan, uangnya dibelikan semen lagi buat kembali ke masjid lagi. Tekelnya bisa dijual, dimasukkan lagi buat masjid lagi. Berarti kita menyampaikan, memanfaatkan amanah orang lain dengan baik, bukan dibuang begitu, gimana lagi. Jadi kalau orang sudah kasih wakaf untuk masjid, sudah nggak ada urusan. Sudah pasti diterima oleh Allah dong, betul nggak? Yang penting jangan dijual, jangan dimakan sendiri kan gitu. Nah kalau keramik yang lamanya masih bisa dijual, ya dibawa aja dijual, dibikinkan semen lagi kan gitu. Kalau dibongkar rusak ya sudah ditumpang saja pakai granit, tetap saja granit itu di atas tehel, ya betul nggak? Yang nginjak granit dapat pahala, yang granitnya di atas tehel, yang punya tehel dapat enggak? Ya dapat sama aja. Jadi mikir seperti itu saja. Sekarang begini, kalau tanah wakaf tidak boleh dijual, mutlak tidak boleh dijual. Sekarang saya nanya, ada orang ngasih wakaf 1000 meter di Jalan Sudirman di Jakarta. Tempatnya apa namanya? Jalan utama ya, yang nembus ke istana sana, Jalan Sudirman. Yang semeternya 50 juta dibeli orang, betul nggak? Ditanami pisang buat ngasih makan anak yatim 2. Oke, boleh nggak dijual, dibelikin tanah di Majalengka? Jadi 1000 meter kali 50 juta, berapa duitnya tuh? 1000 meter kali 50 juta, 5 miliar. 5 miliar belikan tanah di sini, 1 hektar 500 juta. Dapat berapa hektar? Dapat 500 hektar. Bisa ngasih makan berapa ribu anak yatim? Masa nggak boleh? Betul nggak? Makanya orang dalam memahami agama ini ada namanya tekstual, ada kontekstual. Bagaimana sih bedanya? Pahaman tekstual ini sesuai dengan nas, dirasat an-nusus tekstual. Umpamanya, bagaimana hukumnya cebok pakai tisu? Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah pakai tisu. Betul, ya puguh belum ada tisu. Ya puguh belum ada tisu. Oke, jadi gimana? Ya harus pakai batu. Padahal kenapa pakai batu? Karena Jazirah Arab itu miskin air, medit airnya nggak ada. Jadi orang cebok pakai batu itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Paham nggak? Oleh karena harus pakai batu, akhirnya mau cebok cari batu nggak ada, adanya dalam sungai. Akhirnya masuk ke dalam sungai ngambil batu buat cebok. Paham? Udah. Kalau sikat gigi boleh enggak? Enggak boleh, enggak sunah tuh. Yang sunah pakai siwak. Karena Kanjeng Nabi ngomongnya
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki, bukan bisikati, beda jadinya. Jadi boleh nggak pakai kayu mangga? Nggak bisa. Pakai jambu boleh nggak bisa, harus irok di sana. Pensekilan dipukul-pukul ujungnya, nanti seratnya keluar, pakai itu. Sampai sekarang masih banyak orang pakai siwakan. Jangan disalahkan, nggak apa salah. Itu tekstual seperti itu. Jadi nggak boleh pakai Pepsodent itu sikat. Nah kalau yang kontekstual, maksudnya Nabi itu bukan semata-mata pakai siwak. Yang penting Nabi nyuruh kita menjaga kesehatan gigi, kan begitu aja persoalannya sih. Nah kalau kita tekstual ya sama saja otak kitanya ketinggalan di abad ke-7 namanya. Kakinya nginjek abad ke-21. Nah itu. Jadi tapi punten jangan disalahkan. Saya tidak menyalahkan ya, karena barangkali orang itu karena cintanya Kanjeng Nabi dia ingin meniru seperti Kanjeng. Boleh dong. Berarti dia sangat mencintai Kanjeng Nabi dan mengidolakan Kanjeng Nabi. Siapapun orang di sini yang mengidolakan seseorang pasti akan meniru, betul nggak? Nyong santri saya mengidolakan Michael Jackson. Rambutnya dikriwil-kriwil kayak Michael Jackson kok. Dulu saya mengidolakan Elvis Presley. Celana saya sampai lutut, merpet ke bawah lutut, bray, namanya bray. Lah iya, Nabi pakai sorban, dia pakai sorban. Nabi pakai jenggot, silakan boleh, jangan diwadani, jangan dihina ya. Dia adalah orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Terus urusan apa jenggotnya punya dia kalau kamu nggak ngerepotin apa? Betul nggak? Nah jadi begitulah kira-kira. Jadi orang yang berpikir tekstual ya begitu, tidak boleh dijual ya tidak dijual. Kalau dikubur ya kan bukan dijual, berarti kalau dikubur boleh, kalau dijual. Nah itu namanya berpikir tekstual. Jadi likulli maqamin maqalun. Yang penting stop umat Islam jangan saling salah menyalahkan. Ketika ada perbedaan pendapat, tolong pakai cara yang sopan. Jangan pernah bertanya yang benar mana, karena ini menimbulkan pertengkaran, nantinya salah menyalahkan. Silakan serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Saya doakan mudah-mudahan orang yang sedekah tehal dulu itu ditumpang granit tetap pahalanya masih mengalir. Amin.